wabarakatuh. Solih-solihah yang ustazah cintai karena Allah, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan semangat. Jangan lupa bahagia juga, jangan lupa tersenyum, karena senyum adalah bagian dari ibadah. Mana senyumnya teman-teman? Masya Allah, senyum teman-teman manis banget ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas kasih sayangnya kita masih bisa belajar bersama meskipun dalam keadaan online, meskipun dari rumah masing-masing ya teman-teman. Tetap jaga semangat belajarnya karena Ustazah senantiasa berharap meskipun pandemi seperti ini teman-teman tetap berprestasi. Jangan lupa juga teman-teman tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan juga. Stay safe ya teman-teman. Selanjutnya, sholawat salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti risalah beliau. Nah, teman-teman, sebelum belajar agar teman-teman lebih bahagia, lebih semangat, yuk kita tepuk semangat dulu ya teman-teman. Siap teman-teman? Baik. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi ya teman-teman. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah. Dengan teman-teman lebih bahagia, lebih semangat, insya Allah teman-teman akan lebih fokus dan lebih mudah menerima apa ilmu yang Ustadz dan Ustazah sampaikan. Nah, selanjutnya, siapa teman-teman yang ingin menjadi sebaik-baik manusia dan cintai oleh Allah? Siapa? Nah, pasti semua ingin ya. Nah, gimana caranya Ustazah? Caranya dengan belajar dan juga mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Semoga kita termasuk di antara golongan orang-orang yang sebaik-baik manusia tadi ya teman-teman. Allahumma amin. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjadi sebaik-baik manusia. Insya Allah apapun cita-cita teman-teman kelak, apapun profesi teman-teman kelak, insya Allah teman-teman akan tetap bisa belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nah, selanjutnya kali ini Ustazah akan sedikit berbagi ilmu tentang 4 tahapan menuju nikmatnya bersama Al-Quran. Insya Allah bila kita sudah merasa nikmat bersama Al-Quran, kita akan senantiasa hidup bersama Al-Quran, hidup dalam naungan Al-Quran. Tiada hari tanpa Quran, tiada hari tanpa tilawah, tanpa murojaah, kita akan senantiasa semangat bersama Al-Quran. Nah, kira-kira teman-teman, kita sudah ada di tahap mana ya teman-teman? Mari kita simak ya. Tahap pertama yaitu adalah dipaksa. Jadi kalau sekarang teman-teman itu belum suka bersama Al-Quran, belum suka membaca Al-Quran atau murojaah atau belajar Al-Quran, no problem teman-teman, tidak masalah. Nah, teman-teman paksa diri teman-teman, jangan sampai kita kalah dengan rasa malas kita, hawa nafsu kita, dan juga jangan sampai kita kalah dengan bisikan-bisikan setan ya teman-teman ya. Misal nih teman-teman diajak oleh bunda untuk murojaah, nah ayo murojaah dulu, mainnya nanti. Nah kemudian ada bisikan nih teman-teman, hei murojaahnya nanti aja, main dulu aja, nanti teman-temanmu keburu pergi loh, ayo main aja, nggak usah murojaah. Nah, itu bisikan setan ya teman-teman, karena setan itu ingin menjauhkan kita dari hal-hal kebaikan. Setan pengen kita nggak murojaah,
setan pengen kita main. Nah, gimana caranya? Teman-teman tarik nafas, kemudian keluarkan dan katakan sama Bunda, siap Bunda, aku mau murojaah dulu, baru nanti aku main. Masya Allah nak, Bunda bangga sekali kepadamu. Nah, itu teman-teman, kalau teman-teman semangat berquran, insya Allah ayah Bunda akan bangga kepada teman-teman, dan teman-teman juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama bagi teman-teman yang kelas 4, kelas 5, kelas 6 ya, kelas atas. Nah, itu sudah tidak waktunya lagi untuk diperintah, ayo nak baca Al-Quran, ayo nak murojaah. Nah, itu teman-teman harusnya udah paham sendiri karena teman-teman sudah berada di kelas atas gitu ya teman-teman ya. Jadi suka atau tidak, cepat atau lambat, ringan atau berat, asal jangan sampai terlewat membaca Al-Quran, bersama Al-Quran. Coba paksa diri teman-teman. Begitu ya teman-teman, siap? Bagus. Nah, berikutnya tahap yang kedua adalah kebiasaan. Nah, dari paksaan yang terus-menerus tadi teman-teman, insya Allah nanti lama-kelamaan akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kita akan merasa resah, merasa ada yang terlewat kalau hari itu kita tidak membaca Al-Quran. Maka kita akan berusaha sebisa mungkin agar kita bersama Al-Quran. Alhamdulillah kalau Ustadz dan Ustazah pantau ya, selama ini banyak dari teman-teman yang sudah terbiasa bersama Al-Quran. Nah, semoga yang sudah semangat tadi semakin semangat, dan yang belum semangat, belum suka bersama Al-Quran, Ustazah doakan semoga teman-teman bisa tambah semangat. Ayo dipaksa diri teman-teman, insya Allah nanti lama-kelamaan akan menjadi sebuah kebiasaan. Gitu ya teman-teman. Kemudian tahap yang ketiga adalah kebutuhan. Jadi setelah kebiasaan tadi, ketika kita sudah terbiasa untuk bersama Al-Quran, Al-Quran itu akan menjadi sebuah kebutuhan bagi kita teman-teman. Kita akan merasa rugi bila tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Seperti makan itu loh teman-teman, kan makan itu kebutuhan. Kalau kita lapar, maka kita akan makan. Nah, seperti halnya juga dengan Al-Quran. Kalau kita sudah menjadikan Al-Quran itu sebagai kebutuhan kita, sudah menjadi kebutuhan, maka Al-Quran itu nanti akan kita sempatkan untuk kita baca ya. Jiwa kita akan merasa lapar gitu ya kalau tidak ada nutrisi Al-Quran. Maka coba kita biasakan dan membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah nanti lama-kelamaan akan menjadi kebutuhan. Begitu ya teman-teman, siap? Insya Allah siap Ustazah gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah tahapan yang keempat, tahapan yang tertinggi, yang terakhir ya teman-teman, yaitu adalah kenikmatan. Insya Allah kalau kita sudah menjadikan Al-Quran itu kebutuhan, lama-kelamaan hati kita itu akan terpaut dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran itu teman-teman akan menjadi kebutuhan dan kita akan merasa nikmat sekali membaca Al-Quran. Ketika tilawah, kita akan merasa ingin berlama-lama, murojaah juga, ingin berlama-lama dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu sudah terasa nikmat bagi kita teman-teman. Insya Allah teman-teman, kalau sudah Al-Quran itu sudah menjadi sebuah kenikmatan bagi kita semua, kita akan senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran itu setiap hari gitu ya. Kita akan hidup dalam naungan Al-Quran, tiada hari tanpa Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan keluarganya, keluarga Allah ya teman-teman, menjadi ahlul Quran dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk surga dari pintu mana saja. Allahumma amin. Nah, itu tadi sekian yang bisa Ustazah sampaikan.
Kalau ini bermanfaat, silahkan share ya kepada teman-teman, kepada saudara-saudara kita yang lain. Karena kebaikan itu seperti pantulan bola, teman-teman. Semakin semangat kita memantulkan bola itu kepada yang lain, nah maka semakin semangat, pantulan semangat yang kita terima juga akan semakin besar gitu. Maka kita terus berlomba-lomba dalam kebaikan dan mengajak yang lain juga untuk dalam kebaikan. Nah, sekian yang bisa Ustazah sampaikan. Terima kasih sudah menyimak ya hingga akhir. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari Ustazah. Astagfirullahaladzim. Allahumarhamna bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.